wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang identitas sosial. Nah, kami mengambil materi ini dari sesi 9 Manajemen Lintas Budaya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Erti Sundaningtyas, yang kedua Kaisya, ketiga Mutiara, keempat Tamara. Kami akan membahas tentang identitas sosial, yang dimana materi tersebut terdiri dari definisi. Definisi akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua yaitu fungsi dan karakter dan dimensi yang akan dijelaskan oleh Kaisya. Yang ketiga yaitu komponen dan motivasi yang akan dijelaskan oleh Tamara. Yang keempat yaitu teori kebutuhan. Definisi identitas sosial. Identitas sosial adalah keterkaitan, keterlibatan, peduli, dan rasa bangga yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial sehingga timbul rasa kebersamaan. Signifikansi, nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Definisi identitas sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hogg dan Abram tahun 1990. Identitas sosial adalah rasa keterkaitan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. Yang kedua yaitu menurut Tazfel tahun 1982. Identitas sosial adalah bagian dari konsep dari seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersama dengan signifikansi, nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Barker tahun 2004. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan soal personal dan sosial. Soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Selanjutnya ada fungsi dan karakter identitas sosial. Fungsinya untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri. Selanjutnya ada sifat atau karakteristik identitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas individual dan kolektif berkembang secara sistematis dan berkembang atas keterlibatan satu sama lain. Yang kedua, identitas individu dan kolektif merupakan produk interaksional eksternal yang diidentifikasikan oleh orang lain sebagai identifikasi internal. Yang ketiga, proses terjadinya identitas dihasilkan baik dalam wacana narasi, retorika, dan representasi, dan dalam materi seringkali bersifat sangat praktis yang merupakan konsekuensi dari penetapan identitas. Selanjutnya ada dimensi identitas sosial. Yang pertama, persepsi dalam konteks antar kelompok. Mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Yang kedua, ada daya tarik in-group. In-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan, memiliki, dan common identity atau identitas umum. Yang ketiga, keyakinan saling terkait. Identitas sosial merupakan keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial, mereka atau kategori keanggotaan bersama secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Yang terakhir ada depersonalisasi. Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada di dalam dirinya sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Selanjutnya terdapat komponen identitas sosial. Dalam identitas sosial terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu komponen kognitif, merupakan kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok seperti self-categorization. Individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Komponen ini
berhubungan dengan self stereotyping yang menghasilkan identitas pada diri individu dan anggota kelompok lain yang satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua, komponen evaluatif merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok, seperti grup self-esteem, harga diri atau kebanggaan kelompok. Komponen evaluatif ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya. Yang ketiga, terdapat komponen emosional, merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok seperti komitmen efektif. Komponen emosional ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya. Komitmen efektif cenderung lebih kuat dalam kelompok yang dievaluasi secara positif karena kelompok lebih berkontribusi terhadap identitas sosial yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa identitas individu sebagai anggota kelompok sangat penting dalam menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya walaupun kelompoknya diberi karakter negatif. Selanjutnya ada motivasi melakukan identitas sosial, yang dimana terdapat 3 motivasi yang melatar belakangi pembentukan identitas sosial pada seseorang. Yang pertama, self-enhancement and positive distinctiveness, yang dimana mencakup keyakinan bahwa kelompok kita lebih baik dibandingkan kelompok mereka, yang dimana kelompok dan anggotanya yang berada di dalam akan berusaha untuk mempertahankan positif distinctiveness tersebut karena hal itu menyangkut dengan martabat status kelekatan dengan kelompoknya. Yang kedua, ada uncertainty reduction, yang dimana motif ini secara tidak langsung berhubungan dengan kategorisasi sosial. Individu berusaha mengurangi ketidakpastian subjektif mengenai dunia sosial dan posisi mereka dalam dunia sosial. Individu mengetahui siapa mereka dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Selain mengetahui dirinya, mereka juga tertarik untuk mengetahui siapa orang lain dan bagaimana seharusnya orang lain tersebut berperilaku. Yang ketiga, terdapat optimal distinctiveness. Individu berusaha menyeimbangkan 2 motif yang saling berkonflik sebagai anggota kelompok atau sebagai individu. Dalam meraih optimal distinctiveness, individu berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan mempertahankan perasaan individualitas dengan kebutuhan menjadi bagian dalam kelompok yang akan menghasilkan definisi dirinya sebagai anggota kelompok. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah kekurangan mendasar yang dialami individu pada suatu hal tertentu titik waktu. Nah, pastikan kita sebagai manusia banyak sekali memiliki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, misalnya kita tuh butuh makan, dan kebutuhan psikologis, misalnya yaitu kebutuhan realisasi diri, dan kebutuhan sosiologis, misalnya kebutuhan untuk asosiasi dan pengakuan. Nah, dalam homeostatis menggambarkan organisme dalam keseimbangan fisiologis dipertahankan oleh fungsi terkoordinasi brain. Selanjutnya ada teori kebutuhan. Nah, menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan hidup yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya. Nah, di sini udah ada gambarnya, gambar tingkatan piramid dari paling bawah ke atas. Dari paling bawah yaitu ada physiological, safety, love, esteem. Yang paling atas itu self actualization. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan dari paling bawah terlebih dahulu, yaitu physiological. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa manusia itu memiliki banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan makan, tidur, dan lain-lain. Nah, di atas physiological ini ada safety. Jadi, kebutuhan fisiologikal ini sudah tercukupi dan memuaskan, muncullah rasa safety ini, rasa keamanan.
Jadi keamanan-keamanan ini mulai dari keamanan perlindungan fisik dan lain sebagainya. Setelah kebutuhan fisiologikal dan safety itu terpenuhi, maka muncullah kebutuhan love, yaitu kebutuhan cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Nah, dari kebutuhan ini mereka mulai mencari cinta, kasih sayang, serta kepemilikan karena akibat depresi, stres, kesepian, dan lain-lain. Jadinya mereka mencari cara untuk bersahabat dan memiliki kepemilikan untuk mendapatkan keturunan serta lebih dekat lagi dengan keluarga. Yang keempat yaitu kebutuhan esteem. Kebutuhan esteem ini merupakan kebutuhan sebuah penghargaan diri. Penghargaan diri itu tidak selalu piala atau hadiah, tetapi dengan menghargai diri sendiri juga itu termasuk ke dalam penghargaan diri. Misalnya, kita mendapatkan pangkat, gelar, profesi. Setelah orang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya individu tersebut akan melejit dengan pesat. Nah, jadi dengan tingkat percaya diri kita itu meningkat, itu sudah termasuk ke dalam esteem. Kebutuhan kelima yaitu kebutuhan self-actualization. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Kebutuhan ini kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Nah, jadi ketika kita tidak memenuhi kebutuhan itu tersebut, satu aja kelewat, berarti kita belum memenuhi self-actualization kita. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka.